Shalom saudara. Begitu banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi hanya ada satu jawaban yang pasti, yaitu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, iman timbul daripada mendengar akan firman Kristus. Dan jika saudara bertumbuh, saudara akan menjadi lebih daripada pemenang. Jangan lewatkan penyampaian firman Tuhan oleh Reverend Dr. Paul Sene untuk membangkitkan iman saudara di dalam Tuhan. You see, you got to stand for your friend, help your friend to come out of the groups. Jadi disinilah contohnya itu dimana kita harus berdiri bersama teman kita sampai dia benar-benar kuat dan bisa keluar daripada lingkungannya dia. If you don't stand, don't compromise with them. Tell them to come out, stand there, encourage them. Tell them you can do it, you can break through. And as they begin to walk with God, they will see the miracle. Kalau kita menolong teman kita, jangan kita justru yang kompromi kepada mereka, tapi justru kita membawa mereka keluar daripada lingkungannya. Katakan kepada mereka, enggak, kamu bisa melakukan semuanya ini, kamu bisa keluar daripada yaitu apa yang membelenggu mereka, dan katakan itu semua sampai mereka benar-benar bisa keluar, dapat berdiri sendiri. Bersama hamba Tuhan yang dipakai luar biasa dengan berbagai tanda-tanda ajaib dan mujizat Tuhan dalam acara The Choice is Yours. Pilihan ada di tanganmu pada setiap hari Rabu dan Jumat pukul 10 malam sampai selesai. Simak acaranya di radio kesayangan Anda, Prestasi FM. Dan jika saudara membutuhkan dukungan doa dan pelayanan konseling, silakan menghubungi kami GBI Damai Sejahtera di nomor telepon 021 9317 9316 atau 021 4266 006 atau 07. Juga kunjungi website kami di www.sefds.org. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Reverend Dr. Paul Sene, dalam acara The Choice is Yours. Selamat mengikuti. Are you ready? Udah siap? I can be what the Bible says I can be. Saya dapat jadi apa yang Alkitab katakan saya dapat jadi. I can do what the Bible says I can do. Saya dapat lakukan apa yang Alkitab katakan saya dapat lakukan. I can have what the Bible says I can have. Saya dapat miliki apa yang Alkitab katakan saya dapat miliki. I declare it. Saya nyatakan. I believe it. Saya percaya. I receive it. Dan saya menerima. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Now tell your neighbor beside you, saudara, you are destined to be blessed kau ditakdirkan untuk diberkati when you obey the word of God. waktu engkau mentaati firman Tuhan. Amen. Amen. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. Tuhan. Amen. We need to pray like never before. Kita perlu berdoa lebih lagi daripada sebelumnya. And this week we're going to enter into this aspect where we left behind. Give us this day our daily bread. Itu kita akan bicarakan pada hari ini. Berikanlah kami makanan kami secukupnya. And this is in Matthew 6:11. Dan ini tertulis di dalam Matius 6 ayat 11. Okay, give us this day our daily bread. Itu berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. When we are thinking about bread, waktu kita bicara mengenai roti, we think of one of the basic necessity of life. Itu adalah salah satu kebutuhan kehidupan dasar daripada manusia. We eat bread every day. Yaitu umpamanya mereka makan yaitu setiap hari roti. Maybe in Indonesia last time is you eat rice every day in the morning. Barangkali kalau di Indonesia yaitu setiap hari kita makan nasi. Yeah, but now Indonesians also eat bread almost every day in the morning. Tapi sekarang banyak orang Indonesia yaitu makan roti hampir setiap pagi. 25 years ago, I realized I saw everybody eating rice every time in the morning. Tetapi 25 tahun yang lalu waktu pertama kali saya datang ke sini, saya perhatikan kemana-mana orang makan nasi setiap pagi. So it is the same like the daily bread, okay? Dari sebab itu dikatakan berikan kami yaitu makanan, kalau bahasa Inggris, roti yang cukup untuk hari ini. So it is one of our staple food of our diet, yeah? Atau dikatakan roti atau nasi adalah makanan dasar daripada kita punya makanan. And so Jesus was teaching his disciples
that He would supply the basic necessity of life. Dan di sini Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia sendiri mencukupkan yaitu kebutuhan dasar daripada kehidupan manusia. Of course, as long they are on this earth, the Sama. basic necessity God will supply. Yaitu selama mereka dalam bumi ini, kebutuhan dasar itu Tuhan sendiri yang mencukupi. But when we put God first, Tapi waktu kita menaruh Tuhan terlebih dahulu, Jesus said, Yesus katakan, all these other things will be added unto you. itu firman sendiri menyatakan bahwa segala sesuatunya ini akan ditambahkan kepada engkau. And what he's talking about is all those other things that sustain, all the other things that we need that will sustain our life. Dan apa yang dimaksud yaitu segala sesuatunya ini adalah yang menjaga atau supaya kita tetap hidup. So what is the most important thing that important here is the source of our daily bread. Tetapi apa yang dipentingkan di sini adalah sumber daripada roti kita setiap hari atau makanan kita setiap hari. The source of the supplier of the bread, Atau ya, dia adalah sumber atau dia yang mencukupi kita. Siapa yang mencukupi kita untuk setiap hari memberikan pada kita? Firstly, we have to ask our Father for bread. Pertama-tama kita harus minta kepada Allah Bapa untuk roti kita atau makanan kita sehari-hari. We don't want to be wrong. Kita tidak mau salah. Yeah. And we don't want to be wrong and asking the wrong person to feed us. Yaitu kita tidak mau minta kepada orang yang salah untuk memberi pada makan pada kita. Because the devil has a food bank also. Karena jangan lupa iblis juga mempunyai bank, yaitu bank makanan. Iblis juga memiliki yaitu makanan. And he offered to Eve. Dan apa yang iblis lakukan, dia berikan kepada Hawa. Remember then in the Garden of Eden, he Ingat. offered Eve, and that caused all mankind to fall into sin. Ingat di Taman Eden, dia menyajikan itu kepada Hawa dan itu menyebabkan seluruh manusia itu jatuh. Satan also offered to Jesus. Dan setan juga memberikannya, menawarkannya kepada Yesus. He offered bread to Jesus. Dia menawarkan kepada Yesus roti. And the amazing thing is, Jesus refused because he would have been the wrong source. Yaitu Yesus menolaknya, yaitu sekali lagi karena iblis adalah sumber yang salah. Okay? So these are things that you need to know, and we need to ask the right person. Dari sebab itu penting untuk kita minta kepada sumber yang benar. And then the next thing is important that our prayer should include others who have needs as well. Dan ini juga yang penting yaitu doa kita juga harus kita ikuti orang-orang lain punya kebutuhan juga. Because the Bible didn't say, give me this day my daily bread. Karena di dalam firman Tuhan kalau saudara perhatikan tidak tertulis berikanlah saya pada hari ini makanan saya yang secukupnya. But he says, give us this day our daily bread. Tapi ayat 11 dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. So God is saying we can't be only concerned of our needs and say, Lord, I just meet my need. I don't care about other people. Jadi di sini Tuhan memberitahu kepada kita, jangan kita hanya peduli mengenai kebutuhan saya, kita juga harus peduli mengenai kebutuhan orang lain. Others are starving. I don't care. That's not my problem. My problem is you meet my needs. Dan kita nggak bisa kepada Tuhan, oh saya nggak peduli orang lain kelaparan, mati kelaparan, pokoknya yang penting Tuhan mencukupi kebutuhan saya saja. So prayers that never gets beyond me, or my needs, Yaitu doa yang tidak lebih daripada hanya saya atau kebutuhan saya saja, will never be blessed by God. tidak pernah akan diberkati oleh Tuhan. You follow what I'm saying? Bisa saudara ikuti. So the wording throughout the Lord's Prayer, you must understand, lets us know that we are to include others in our prayer. Jadi jelas sekali di ayat 11 ini menjelaskan kepada kita bahwa kita perlu juga membawa yaitu kebutuhan-kebutuhan orang lain di dalam doa kita. Besides, and do it as often as you can. Dan kita melakukan sesering mungkin. As you know you, right? Karena saudara, kita tahu diri kita sendiri. How often you pray for you? Yaitu berapa seringnya kita doa buat diri kita sendiri. Every time you know got problem, you think about it, right? You pray for you, right? Ya itu karena setiap kali kita ada masalah, kita pasti pikir mengenai diri kita, setiap kali kita doa buat diri kita. So every time you pray for yourself, pray for others.
Dan setiap kali yaitu kita doa buat diri kita juga doa buat orang lain. And this is intercessory prayer. Dan ini adalah doa syafaat. Yeah, interceding for somebody else. Itu di mana kita berdoa buat orang lain. Philippians, please. Chapter 2, verse 4. Kita lihat Filipi 2 ayat 4. Excuse me. Hallelujah. Are you ready? Let's see. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Ayat 4 kita baca sama-sama. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. See, God said that he would supply all our needs, Karena Tuhan sendiri mengatakan Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita, not all our wants. bukan segala keinginan kita. If you want something, God said, I will supply your needs, yeah? Sekali lagi yaitu jika kita menginginkan sesuatu, tapi ingat apa yang Tuhan katakan, Dia akan mencukupi kebutuhan kita. Maybe your house that you need actually is only maybe 1 by 1 or 2 by 2 only. Just say, yeah? Umpamanya saudara yaitu membutuhkan sebuah rumah 2 kali 2 meter saja. Or what's enough for your room or cost, Yaitu apa yang cukup buat saudara tempat tinggal atau kosan saudara. Say you are single, Umpamanya saudara yaitu belum menikah, well, you do not need a 6-bedroom house. dan saudara tidak butuh yaitu sebuah rumah dengan 6 kamar tidur. And every night you sleep, you only want 2 by 2 only. Dan setiap malam yaitu saudara tidur dalam satu kamar tidur yang 2 kali 2 So meter that's saja. more a want than a need. Dan itu yang 6 kamar itu sebuah keinginan, bukan sebuah kebutuhan. You cannot pray, and say, God, I need a big house, Lord. I need a big house so I can have parties. Dan saudara nggak bisa doa yaitu Tuhan saya perlu rumah yang besar sehingga setiap kali saya bisa ada pesta. Then God say, go get an extra job. Lalu Tuhan mengatakan ya kamu harus bekerja double 2 kali lipat atau ekstra. Then you can buy a big house then. Sehingga saudara bisa beli rumah yang besar. See, needs God will supply. Once, you got to work extra. Sekali lagi kalau kebutuhan kita Tuhan akan mencukupi, tapi keinginan kita sendiri harus bekerja ekstra. Okay, so you must understand here, it speaks here, the word here, give us our daily needs. Daily bread is daily needs, yeah? Jadi dengan jelas sekali Address here, yaitu berikanlah pada saya hari ini makanan secukupnya atau roti secukupnya, yaitu jadi itu apa yang secukupnya yang saudara butuhkan, bukan apa yang saudara inginkan. You understand what I'm talking about, right? So easy actually. So Jesus, somehow you notice that somehow people, when they read this type of scriptures, they don't see the daily needs, but they see the daily wants. Itu katanya orang yaitu nggak baca atau nggak memperhatikan mengenai makanan kami perkataan yaitu pada hari secukupnya. Tapi mereka lihatnya apa yang mereka mau. Assumptions and presumptions come inside the pictures. Itu ya perkataan secukupnya gitu nggak kelihatan gitu. Jadi itu sebuah asumsi saja. So Jesus said that take no thoughts for tomorrow. Dan Yesus juga di sini mengatakan jangan kita pikirkan mengenai hari esok. Because he will care of you today. Karena dia sendiri yang menjaga, dia mempedulikan saudara untuk hari ini. You understand what I'm saying? You say, don't worry about tomorrow. Tomorrow will take care of tomorrow, man. Jadi Tuhan mengatakan yaitu jangan saudara mengkhawatirkan mengenai hari esok. Hari esok adalah kekhawatiran untuk hari esok itu sendiri. And the best picture that we can paint is the time of Exodus, Yaitu waktu yang gambaran yang terbaik ialah waktu kita balik ke kitab Keluaran. Israel during the time of Exodus in Egypt, you remember? Waktu kitab Keluaran yaitu di Mesir. Keluar dari Mesir. Let me bring you to some of the points. You must remember those things. They were hungry and thirsty. Yaitu di mana bangsa Israel pada saat itu mereka lapar dan mereka haus. Full of complaints to Moses. Banyak keluhan mereka kepada Musa. So what did God do? Apa yang Tuhan lakukan? God sent them quails in the evening. Tuhan sendiri mengirimkan burung puyuh pada petang hari. And then in the morning the ground was covered with a thin layer of flakes which is called manna. Dan pada pagi hari seluruh tanah mereka penuh dengan lapisan yang tipis yaitu seperti yang dipanggil mana. See, they do not know what is this substance is. Mereka tidak tahu apakah itu. And so they call it manna. Dari sebab itu mereka panggil dengan sebutan mana. Manna actually means what is it? Sebetulnya kata mana itu artinya apakah ini?
Because they do not know what this flex is. Karena mereka nggak tahu itu apa. And so they call it manna. Dari sebab itu mereka katakan yang mereka dapat pagi itu adalah mana, karena mereka nggak tahu apakah itu. And Indonesian call it mana-mana. Where do I go? Yaitu Indonesia bilang kemana, yaitu kemana saya harus pergi. So, the manna means what is it? That's all. Okay? Jadi sekali lagi mana itu artinya apakah itu? Manna came every morning Tetapi yang mereka dapatkan mana itu setiap pagi datang bagi mereka. and it was enough for all Israel. Dan itu cukup untuk seluruh bangsa Israel. So can you imagine? Saudara bisa bayangkan, God provided enough. yaitu bahwa Tuhan sendiri mencukupi kecukupan itu cukup untuk hari itu, untuk semua orang. Some of you, Beberapa daripada saudara, you get manna every month yaitu saudara dapat mana setiap bulan, and you're not satisfied also. tapi saudara nggak puas dengan apa yang saudara You dapat. say too little. Saudara mengatakan terlalu sedikit. You know what I'm talking about? Saudara ngerti apa yang saya katakan? You should be happy God give you enough. Seharusnya kita itu mengucap syukur karena sebetulnya itu cukup untuk kehidupan kita satu bulan. You are greedy, that's why you want more. So you got to work extra. Tapi kita yaitu serakah, kita mau lebih lagi. Dan sebab itu kita juga yang harus bekerja lebih lagi. Then like that's why I say you want something, you have to work extra job dong. Seperti saya katakan tadi, kalau saudara mau sesuatu, ya saudara harus kerja lebih keras lagi, ngelembur lebih lagi. But don't sacrifice your God. Tetapi jangan korbankan Tuhanmu. So you know what happened? These people, they got greedy also. Begitu juga mereka dalam Alkitab ini mereka menjadi serakah. But if they try to keep some of the manna for the next day, Yaitu yang bangsa Israel pada saat itu, apa yang terjadi jika mereka mengambil lebihan untuk disimpan untuk keesokan harinya makan, it will rot and become infested with maggots. yaitu apa yang terjadi mananya itu akan menjadi rusak atau menjadi basi dan terus banyak ulatnya. Can you imagine? Bisa saudara bayangkan, From where they came, yaitu dari manakah ulat-ulat itu datang? From the ground they come out. Apakah dari tanah? How come they just appear just like that? Gimana dalam satu malam, besok pagi udah bisa langsung keluar ulatnya itu semua? How? But ants, at least I know. I can see the trail coming from outside. Kalau semut saya tahu, saudara bisa lihat semut itu jalan dari luar masuk ke dalam tempat makanan saudara. Have you seen maggot trail coming around? Tapi apakah saudara pernah bisa lihat yaitu ulat itu datang jalan ke makanan saudara? Oh my God, crazy. Think of maggots, dangerous. Better don't think of it. That's why don't be greedy. Dari sebab itu janganlah kita serakah. God gave them a new supply every day. Dan itu intinya Tuhan sendiri memberikan kecukupan setiap pagi, setiap hari. Except on the seventh day. Kecuali yaitu pada hari Sabat, hari yang ketujuh. They would receive grace. Mereka terima anugerah daripada Tuhan. They will receive a double portion on the sixth day. Yaitu pada hari ke-6 mereka dapat 2 kali lipat banyaknya. And the amazing thing, it will keep fresh for the seventh day. Dan yang luar biasanya mana itu tetap baru, maksudnya tetap enak dimakan untuk yang hari ke-7. Wow. The rest day. Yaitu hari mereka beristirahat. That is why, you must rest in the Lord. Dari sebab itu saudara juga harus beristirahat dalam Tuhan. The reason He wants us to come to Him daily, Yaitu sebabnya ialah karena Tuhan mau kita datang kepada Dia setiap hari. it keeps us thankful to Yaitu God. dan membuat kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari Dia berikan kita kecukupan. When your pockets are full or your fridge are full, somehow you tend to forget God easily. Yaitu karena manusia, yaitu kecenderungannya kalau kantongnya cukup, lemarinya cukup makanan, dengan mudah mereka melupakan Tuhan. And you forget to thank Him for that provision. Dan lupa untuk mengucap syukur, yaitu kecukupan untuk hari itu. So Israel needed to learn this lesson. Dan Israel, bangsa Israel perlu belajar pelajaran seperti ini. And so do you and I. Begitu juga saudara maupun saya. Amen. Because you should be thankful. Every day you open your fridge. Wow. Awesome. Thank you, God. Kita harus setiap kali waktu kita lihat kecukupan, itu kita harus mengucap syukur pada Tuhan setiap kali kita melihatnya. Then you tell them, you tell the members, oh you should be thankful. Kan kemarin udah puji Tuhan tuh itu.
Lalu kita kasih tahu kepada jemaat, kita juga mengucap syukur. Tapi orang suka mengatakan, ya kan kita kemarin udah mengucap syukur kepada Tuhan, udah terima kasih sama Tuhan. It's already something that I give thanks about already. Why should I give thanks again? Ya itu kadang-kadang manusia itu pikir, ya kan udah kemarin mengucap syukurnya, kenapa sekarang saya harus mengucap syukur lagi? Every day, man. Tapi tidakkah setiap hari? Leftover down there, praise God, it's not maggots. Yaitu meskipun sisa dari makanan kemarin, kita puji Tuhan karena tidak ada ulat. So there's still a blessing. You know, in those days they do not have fridge. We have fridge. Yaitu kita puji Tuhan, zaman dulu nggak ada kulkas, hari ini kita ada kulkas. So no maggots, thank God. Dan kita puji Tuhan nggak ada ulat. But some American movies I watch, they keep too long, open in the fridge, still got maggots. Yaitu tetapi saya lihat di televisi, yaitu kalau mereka terlalu lama simpan meskipun di kulkas tetap aja ada ulatnya. Hallelujah. Now next point. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Dan ayat 13, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Here we come in a very important part of our prayer. Dan ini adalah bagian yang penting daripada doa kita, Forgiveness. yaitu untuk mengampuni. Every person in this assembly has struggled with forgiveness. Itu setiap orang yang duduk di tempat ini juga ada pergumulan atau kesulitan untuk mengampuni. And you know, sometimes you say, I forgive already, but the face doesn't show that you forgive. Atau seringkali kita mengatakan, ya saya sudah ampuni, tetapi di wajah itu tidak tercermin untuk telah mengampuni. I forgive already, but after that you see the person talk also never forgive like that. Yaitu kita mengatakan kita sudah mengampuni, tapi kalau kita bicara kepada orangnya, kelihatan dari tonasi suara belum mengampuni. Because forgiveness deals with the issue of sin. Yaitu karena pengampunan itu ada urusannya sama dosa. And when we sin against God Waktu kita berdosa kepada Tuhan or against someone else, atau berdosa terhadap orang lain, it is like we are accumulating a bill. yaitu sama seperti kita menumpukan bon-bon kita. And that is why Jesus referred it as a debt. Dari sebab itu Yesus mengatakan sebagai suatu hutang. You see, it becomes more and more. Yeah? Forgiveness means that the debt has been cancelled. Ya waktu kita mengampuni, artinya semua utang-utang itu telah dilunasi atau ditiadakan. That the creditor has taken your debt on himself. Dan yaitu penagih kreditnya itu telah mengambil semua utang-utang itu kepada dirinya sendiri. Yeah, like I was telling Pastor Debbie, 2 weeks ago, I think 2 weeks ago, can't remember. Let's forget about this. Let's let it be and let's continue, move on, This is life. Let's move on. Forget about it. Ya seperti Dr. Paul katakan pada saya, ya lupain aja semuanya itu, kita berjalan terus aja. Ini kehidupan. It's like a creditor taking it on himself. Ya itu sama seperti ya tukang kreditnya itu mengambil, tukang tagihnya itu mengambil semua tagihan itu atas dirinya sendiri. The parable about the unforgiving servant. Yaitu perumpamaan tentang yaitu seorang hamba yang tidak dapat mengampuni. The servant was accountable until debt was forgiven. Yaitu apa yang terjadi, hamba itu tetap saja harus bayar hutangnya sampai semua utang-utang itu dilunasi. Diampuni. The debt was huge. Dan pada saat itu utangnya dia itu besar. 10,000 talents. Yaitu 10.000 talenta. It was so big that selling his family into slavery would not even cover it. Dan begitu besar utang dia sampai kalau dia jual seluruh keluarganya untuk dijadikan budak, itu pun tidak menutupi seluruh daripada utangnya dia. So the king thought about it. Dan raja berpikir mengenai hal itu semuanya. And he had compassion. Dan dia memiliki belas kasih kepada hambanya ini. And he forgave that debt. Dan dia mengampuni yaitu utangnya dia. The king took the loss upon himself. Jadi artinya kerugian 10.000 itu ditimpakan di atas ditanggung oleh raja itu sendiri. Not many people can do that, yeah. Tidak banyak orang dapat melakukan itu. Sounds very weak. Kedengarannya jawaban saudara itu lemah sekali. How can we do it? You are Christian, man. Yaitu bagaimana saya bisa melakukan, tapi saya ingatkan kita semua orang Kristen.
You know, people hear messages, I preach like this, they will take, some of them will abuse these messages. Dan ada juga orang mendengar saya khotbah seperti ini justru menyalahgunakan khotbah ini atau menyalahgunakan kebaikan orang tersebut. They take the goodness for weakness. Yaitu mereka pakai kebaikan itu sebagai kelemahan. Sad, yeah? Itu sangat But menyedihkan. even though we forgive still, never Tapi mind. tetap saja kita mengampuni. Do you remember the parable? Saudara ingat dengan perumpamaan itu? Do you remember the rest of the parable about this? Saudara ingat keseluruhan perumpamaan If you itu? do not know what I'm talking about, go search the scriptures, okay? Ya, kalau saudara tidak tahu saya bicarakan dari mana, saudara sendiri cari ayatnya. Because we are now in not SD anymore. Karena sekarang kita nggak SD lagi, And this class is not SMA class. dan kelas ini bukan kelas SMA. This is not college anymore. Dan ini bukan universitas lagi. This is S1, S2, S3. Oh ini S1, S2, S3. So you got to go and find yourself. Dan saudara pulang, saudara cari sendiri ayatnya. If teacher give you your baby class, TK. Kalau umamnya gurunya selalu memberi kepada saudara, itu seperti kelas bayi. The servant's forgiveness hinge on him, or hinge on how he treated his own fellow servants. You know, the way this servant who received the forgiveness, yeah, Hamba ini menerima pengampunan, and then how he treated his own fellow servants. dan bagaimana dia itu memperlakukan yaitu kepada orang lain lagi. Do you remember the story about that? Let me go through with you a little bit. Immediately after the king had forgiven him, Yaitu setelah langsung waktu raja itu mengampuni dia, he went out and found one of his fellow servant yaitu dia keluar dari dan mencari yaitu salah satu dari hambanya, who owed him 100 talents yaitu 100 talenta, and took him by the throat dan mengambil dia, memegang yaitu lehernya dia, and demanded immediate payment. dan dia menuntut untuk yang mengutang dia 100 talenta itu membayar kembali semua utangnya. There are some people in the world today, yeah, Ada beberapa orang dalam dunia ini, owe people so much of money begitu banyak utang mereka, and they act as if they don't owe anybody. dan kelihatannya mereka itu bersikap tenang aja, kelihatannya mereka justru nggak utang apa-apa sama orang-orang lain. They behave as if others owe them more. Dan bahkan yaitu mereka bersikap seperti justru orang lain yang utang kepada dia. And it reminds me about this scripture now. Dan itu semua tingkah laku mereka mengingatkan saya pada ayat ini. 10,000 talents forgiven. Thank you. Yaitu utangnya dia yang 10.000 talenta itu diampuni. And then he goes out to find the one that owes him 100 talent only and catch him by the throat. Tetapi dia mencari yaitu orang yang hanya utang kepada dia 100 talenta. My God. When the servant could not pay, Waktu hamba itu tidak bisa bayar, he cast him into prison. dan dia buang yaitu hamba yang berutang 100 talenta itu ke penjara. Until he can pay. Sampai orang itu bisa bayar kembali dia. Or it means that he's going to be for life in prison, man. Artinya itu seumur hidup hamba yang utang 100 talenta itu. Or your family come and help you. Atau tidak, yaitu keluarga harus menolong dia. The king found out, my God. Pada akhirnya yaitu raja itu mengetahui kelakuannya dia. What happened and said, you should have showed mercy on him. Dan mengatakan kepada orang yang utang 10.000 talenta, yaitu seharusnya engkau memberikan belas kasihmu kepada orang yang utang 100 talenta. As I have showed mercy on you. Seperti aku juga telah memberikan belas kasihku pada engkau. The Bible say the king wrath, and delivered him to the tormentors until his debt was paid in full. Dan dikatakan yaitu raja itu murka dan memberikan yaitu hamba ini kepada mereka untuk disiksa, yaitu sampai dia melunasi semua utang-utangnya. This is how Jesus sums it up. Dan ini bagaimana Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Amazing, huh? How many Christians are not learning? Tapi sayangnya berapa banyak orang Kristen tidak belajar. Can you imagine? And then don't ever become people like this, you know. Jangan menjadi orang seperti ini. Oh, others are doing it, so why not I? Yaitu tapi ya orang lain juga enggak melakukannya, kenapa saya juga harus kayak gitu? Your belief in the Lord
Sekali lagi yaitu kepercayaan saudara dalam Tuhan, is already shaken. itu hati sudah tergoyahkan. When you cannot follow what the Lord says, Waktu saudara tidak bisa mengikuti apa yang Tuhan katakan. or your trust in the Lord Atau kepercayaanmu dalam Tuhan is not there. bukan berada di situ. That is why, when you say, I can do, I can be, I can have, all these things are affecting. Waktu saudara mengatakan saya dapat lakukan, saya dapat menjadi, saya dapat memiliki apa yang Alkitab itu katakan, semua itu terpengaruh. Now, go to Matthew chapter 18 verse 35. Kita lihat di dalam Matius 18 ayat 35. We're still on the topic of this forgiveness, yeah? Kita masih bicarakan mengenai pengampunan. So this is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. We cannot be forgiven if we do not forgive. Kita tidak dapat diampuni jika kita juga tidak mengampuni. Whether I use my first statement and say we all struggle with this area, but you should have overcome already. Yaitu waktu saya mengatakan meskipun kita semua bergumul dalam area ini, tapi seharusnya kita orang Kristen sudah dapat melewati semuanya ini. You must understand, yeah, it's so clearly stated. That is why I gave you the parable of the servant. Dari This sangat jelas sekali. unforgiving servant. Dari sebab itu diberikan sebuah perumpamaan mengenai yaitu seorang hamba yang tidak dapat mengampuni. And then he goes 35. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if you from your heart forgive not everyone his brother their trespasses. Yaitu ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Now, here you see, this prayer says, forgive us as we forgive others. Yaitu firman-Nya mengatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. It is conditional on forgiveness of others. Dan itu artinya ada kondisi, persyaratan untuk kita mengampuni orang lain. In order for God to forgive you, you must be able to forgive others. Jadi untuk supaya Tuhan mengampuni saya atau saudara, kita juga harus dapat mengampuni orang lain. Kadangkala kamu berkata, ya saya sudah mengampuni, tapi saya nggak terima. Tuhan juga nggak terima kamu. Kalau kamu punya ngomongan hati kamu kayak gitu, Tuhan akan berbuat demikian sama kamu. Sebab itu kamu harus baca firman jelas. Very important ya, to understand scripture. Because you cannot turn and twist, I understand like this, cannot. Yaitu sangat penting untuk kita baca firman dengan teliti, mengertinya sebagaimana firman itu dituliskan atau dinyatakan. Kita nggak bisa bulak-balikin firman tersebut. Pastor Jonas and I meet some people, and they keep twisting and twisting and twisting. Amazing, Pastor Jonas is amazed of how people twist things. Yaitu Dr. Paul dan Pastor Yohanes ketemu seseorang, dan orang itu terus yaitu bulak-balik kata-katanya sendiri. Itu Pastor Yohanes tuh kaget kenapa orang bisa dengan mudah bulak-balik kata-katanya sendiri. And he's so blinded. Dan tapi sayangnya orangnya itu juga sangat buta. And he asked me and I said, well, this is normal. Lalu Pastor Yohanes tanya Dr. Paul mengatakan, ya itu normal. But we must walk in love. Tetapi kita harus berjalan dalam kasih Tuhan. We must walk in forgiveness. Kita harus berjalan dalam pengampunan Tuhan. We must never hold grudges. Janganlah kita memegang yaitu segala kekesalan hati. You know, don't waste your time blaming people on, don't do that. Why you do that? Dan jangan buang waktu saudara yaitu terus nyalain orang. Buat apa kita buang-buang waktu dengan nyalain You orang. walk right, you do right. And if you did wrong, correct and move on. Yaitu yang penting, yaitu kita jalan dengan benar. Kalau kita tahu kita salah, kita cepat-cepat benarin, maju terus. Once again, prayer says, forgive us as we forgive others. Sekali lagi dikatakan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. It is a condition
on our forgiveness to others, Dan of ini others. adalah sebuah persyaratan dengan kita, yaitu mengampuni dengan orang lain. And this part of the prayer is so important Dan bagian doa ini adalah penting, that Jesus addressed it again in the very next verse. karena Yesus menekankannya sekali lagi di ayat berikutnya, After the Lord's Prayer finished. yaitu setelah doa Bapa kami itu selesai. Look at Matthew 6, 14, 15. Kita lihat di ayatnya Matius 6 ayat 14 dan 15. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. 14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. So you see Jesus emphasizing now. Dan di sini ditekankan sekali lagi oleh Yesus. So it's important that you walk in that love and forgiveness. Dari sebab itu penting untuk selalu berjalan di dalam kasih dan pengampunan. We are not perfect people, huh? Kita tahu kita bukanlah orang yang sempurna. Do you need forgiveness? Apakah kita butuh pengampunan? Make sure you also can forgive others. Tapi pastikan juga kita dapat mengampuni orang lain. But Pastor, you don't understand my situation, but like this, I don't have to understand. It's written already. Itu orang suka mengatakan, ya Dokter Paul nggak ngerti keadaan saya seperti ini dan itu. Tapi semua pernyataan ini telah tertulis. Let me ask you a question. Pertanyaan saya, Is it written there? If you are not wrong, you don't have to forgive? apakah tertulis dalam firman Tuhan kalau saudara yaitu tidak salah, saudara nggak usah mengampuni? Right or wrong, it doesn't matter. Jadi benar atau salahnya kita itu bukan yang penting di hadapan Tuhan. You are wrong, you know in your heart, get right. Tapi kalau kita tahu kita salah, kita cepat-cepat benarkan. Ask for forgiveness. Minta pengampunan. Even if you're not so sure, you feel, no, but I'm not wrong, I'm not wrong. You are already wrong. You look at your face, I'm not wrong, I'm not wrong. You're wrong already. Meskipun kita ngotot kita nggak salah, yaitu karena kita ngotot kita tahu yaitu kita udah salah dah. Just ask for forgiveness. Kita cepat-cepat minta pengampunan Tuhan. Ask Father, forgive me also. Minta kepada Tuhan untuk mengampuni kita. And then you make peace, you know. Dan saudara buat damai. Damai di hati ya. Haleluya. If you don't make peace, you have no peace at all, you know. Kalau kita nggak buat damai dengan orang lain, kita juga nggak ada damai di hati kita. You can sleep, you feel, I can sleep in peace. But when you die, you don't know whether in peace or not. Saudara mengatakan ya saya tidur damai, tapi kalau saudara mati, itu masalahnya di dalam damai. Maggots. Ya, itu bisa aja Careful, keluar ulat. Next one. And he says, and lead us, you understand about forgiveness already, yeah? Okay. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Dikatakan ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. So you see here, Dan kita lihat dengan jelas di sini, when we read scripture like this, we feel that, wow, it's like an impression that God is leading us into temptation. yaitu kita rasanya karena kata-kata seperti itu kayaknya Tuhan yang membawa kita dalam cobaan. But that is not what it is saying. Tetapi itu bukan apa yang firman itu tuliskan. God leads no one into temptation. Karena Tuhan tidak membawa orang di dalam pencobaan. Atau Tuhan tidak mencobai siapapun. Now turn to the book of James chapter 1. I will show you here. Yaitu di dalam Yakobus 1 Verse 13 to 15. ayat 13 sampai 15. Let me read first and then you will read, okay? Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust had conceived, it brings forth sin, and sin, when it is finished, brings forth death. Amin. Ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun.
Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amen. Jesus was saying here that we need to ask to be led away from temptation. Yaitu Yesus katakan, yaitu untuk kita berdoa supaya kita jauhkan kita dari segala cobaan. Because from the time we wake up in the morning Karena waktu kita bangun pagi-pagi hari, till the time we go to bed, sampai pada hari kita yaitu tidur kembali pada malam hari, we are in a spiritual danger. yaitu kita di dalam bahayanya rohani. Hello? You understand? Let me give you some. Satan and the whole world system is tempting us through our own lust. Yaitu setan dan seluruh sistem dunia ini mencobai kita melalui nafsu daripada kita sendiri. Some people say, but Pastor, if I have to do this, I no choice. I cannot go to church. I no time to pray. Also very hard. I go to rush early morning, because I need to make ends meet. You see how the world system have affected the person. Dan ada juga orang, saya rasa nggak asing bagi saudara, orang mengatakan yaitu, ya saya, Dr. Paul, saya nggak ada pilihan lagi. Saya udah terlalu sibuk, saya harus kerja, saya harus cukupi segala kebutuhannya saya dan keluarga saya. Tapi saudara lihat bagaimana sebetulnya sistem dunia itu sudah mempengaruhi orang tersebut. Now, if the pastor tell you, but then you got to trust God. Then if I go to church, I don't go and do my overtime, I get fired. Lalu umamnya ada umamnya pendeta itu mengatakan, ya tapi kamu harus Tuhan terlebih dahulu dan percaya kepada Tuhan. Dan orang itu akan menjawab, ya tapi kalau saya ngelembur, nanti saya di PHK-kan. But there's so many other days, there's not church days that you can do overtime. Why don't you do? Oh, but I want to go for movie. Ya itu lalu pendetanya mengatakan, ya tapi kan ada hari-hari lain, kenapa kamu tidak bisa lembur di hari-hari lain? Lalu orang menjawab, ya tapi kan hari lain saya mau pergi nonton film. I got this one, I got that one, I got to do this, I got to do that. Dan umpamanya juga bilang, oh hari lain saya harus melakukan ini, hari lain lagi saya harus melakukan itu. Because all this tempting come through our own lust. Dari sebab itu dikatakan, yaitu semua cobaan itu datang daripada kemauan kita sendiri atau dari nafsu diri kita sendiri. The system of the world have affected you. Dan artinya juga sistem dunia itu telah mempengaruhi saudara. And then you hear the message, pastor said, you got to have faith in God and do this, Dan saudara mendengar, yaitu pendeta berkhotbah mengenai, oh saudara harus memiliki iman, saudara harus melakukan ini dan itu. And then you okay, affected emotionally, okay lah. I don't want to do overtime, I stop, get fired, no job. Pastor, you see no job, now I got to suffer so much. Lalu saudara secara emosional, saudara mengatakan, ya oke lah, saya nggak usah ngelembur-ngelembur. Ya akhirnya saudara kena dipecat, lalu saudara ngeluh lagi sama pendeta. Ya saya ikutin khotbahnya, sekarang saya di PHK-kan. Because you do not know and you do not have a relationship with God. Itu sekali lagi yang ditekanan karena saudara tidak mengenal Tuhan saudara, saudara tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan saudara. Your trust with God is not there. Dan percayaan saudara dengan Tuhan tidak ada di situ, nggak ada dasarnya. You see, you do not need to hear somebody tell you should do this. You should know what is right already. Itu saudara nggak usah dengar orang mengatakan, oh kamu harus A, B, C. Karena saudara harus tahu apa yang benar di dalam Tuhan. And then just say, okay, you are not in the house of God. You're supposed to come to God's house, but you give your excuse and all this. Suddenly tabrak mati. How? Tetapi umpamanya sisi lain lagi, saudara kasih segala macam alasan, yaitu saudara tidak datang-datang ke gereja, tahu-tahu pas keluar nyebrang mati, ketabrak mobil. Terus gimana? Wah, ancam lagi. Nah saudara mengatakan yaitu, ya khotbahnya kayak gitu, diancam lagi nih. But what happens if that's happened? God, actually I wanted to, but no choice. I wanted to, but I no choice. I wanted to, but I no choice. What do you mean no choice? You make a choice dong. Iya, tapi saudara, Who you trust? manusia itu kebanyakan ya saya mau sih mau, tapi nggak ada pilihan lain. Dengan saudara mengatakan itu, saudara sebetulnya udah memilih. Because you don't trust your God. Karena saudara tidak percaya dengan Tuhan saudara, Put your trust in God. taruh kepercayaanmu dalam The Tuhan. reason you don't trust is because you don't spend time. Yaitu saudara nggak percaya Tuhan karena saudara tidak memberi waktu saudara pada Tuhan. Perhaps you don't even believe in Him. Barangkali saudara tidak percaya di dalam Tuhanmu. Maybe you only believe in a one-way street, not two-way street. Barangkali saudara percaya di dalam arus satu jalan. Atau You believe jalan in a satu God that arah. bless only.
No, other than that, no. I don't. Yaitu I cannot. hanya saudara percaya itu Tuhan memberkati, tapi di samping itu enggak lagi percaya. Come on, you got to get right with God. Saudara harus benarkan hubungan saudara, persekutuan saudara dengan Tuhan. Secondly, it's a non-stop attack of the enemy. Hal yang kedua yaitu bahwa musuh selalu menyerang saudara tanpa henti, non-stop. That's why I say spiritual danger, yeah. Dari sebab itu sebelumnya saya katakan bahaya dalam rohani. You know, in the morning to night, you know, we are open to spiritual dangers. Yaitu karena dari pagi sampai malam kita terbuka, dapat diserang kapan aja. Thirdly, Hal yang ketiga, Satan is trying to deceive us. yaitu setan itu coba untuk menipu kita. That what this world has to offer is good for our soul. Yaitu apa yang dunia berikan itu adalah baik untuk jiwa kita. Kan, if you don't do overtime, how can you support the ministry? Umpamanya, yaitu coba kalau kamu nggak ngelembur, bagaimana kamu bisa kasih lebih lagi untuk pelayanan. How? Amazing. It is the same thing that happened in the garden with Adam and Eve. Itu semua itu sama, balik lagi seperti di Taman Eden antara Adam dan Hawa. It seems that the church not learning at all, you know. Dan kelihatannya gerejanya justru nggak belajar. It's already written in the Bible. Karena semua itu telah tertulis dalam Alkitab. I already told you that, you know, the whole world sinned because of these things. Dan saya sudah mengatakan yaitu seluruh dunia itu berdosa karena hal ini. And the same deception he brings to today's world, Satan. Dan sebetulnya tipu daya yang sama yang setan lakukan kepada Adam dan Hawa juga dia berikan kepada seluruh generasi manusia. Would you love temptation to go away? Apakah saudara mau semua cobaan itu lari dari saudara? Anybody here in this room? Can I see your hands? Bisa saya lihat tangan I saudara? want to tell you, this is what the word of the Lord. Saya katakan pada saudara, ini firman Tuhan. Temptation is something that we will deal with until Jesus comes. Yaitu cobaan itu akan selalu kita hadapi sampai Yesus datang. So you wish, there's no use. Jadi ada Just go lah, through. yaitu kita harapkan juga enggak percuma, tapi kita harus lewati semua itu. You understand? I mean, of course, we all wish you don't have to, but it must come until Jesus comes back. Artinya cobaan gimana juga datang sampai Yesus datang ke bumi. The only time temptation don't come is this. Hanya satu-satunya cara waktu cobaan itu tidak datang pada manusia. When you get rid of the lust. Yaitu waktu saudara lepaskan semua nafsumu. Yeah? Correct? No? Then you won't be telling me, wah, aku tempted about this. Wah, I'm tempted about this. Why? Because you overcome already. Yaitu saudara nggak dicobai karena saudara sudah melewati semuanya. And it won't come to you, you know. Dan itu tidak akan datang pada saudara. You know, that's why one pastor tell me, Pastor, you know, everybody has a price. Yaitu ada seorang pendeta mengatakan kepada Dr. Paul, itu setiap orang tuh ada harganya. I said, no. Lalu Dr. Paul mengatakan tidak. Surely you name your price. You should have a figure in your mind. Lalu orang itu mengatakan, udah pasti kamu ada harganya. Di dalam pikiran pasti itu ada angka. I said, no. Lalu Dr. Paul mengatakan tidak. You cannot bribe me in God. Yaitu kamu nggak bisa nyuap saya di dalam Tuhan. You cannot change my decision because of money. Dan kamu tidak bisa mengubah keputusan saya karena uang. Can be millions and millions, you won't affect me because I made a decision. Itu bisa ratusan jutaan, tapi itu tidak mempengaruhi saya karena saya sudah mengambil keputusan. And I will use it for the building of the kingdom, definitely. Saya akan pakai itu semua untuk kerajaan Tuhan. And some of it I will enjoy also. Dan beberapa juga pasti juga saya akan nikmati. Why not? Kenapa tidak? Because it's not going to affect you. Karena itu tidak akan You pengaruhi. can give it away, it's okay. Saya berikan itu nggak masalah. Like we say, easy come, easy go. It's Seperti okay. orang katakan yaitu mudah dapat, mudah juga keluar. And God bless you. Tuhan berkati saudara. So why are you so afraid? Kenapa saudara begitu takut? So temptation is something Cobaan adalah sesuatu that we will deal with until Jesus comes. yaitu yang kita hadapi sampai Yesus datang. Amen. You know, today you can give $1 million, but tomorrow just for $1,000 you struggle sometimes. Oh, maksudnya hari ini saudara bisa kasih $1 juta, tapi esok hari meskipun $1,000 aja ada pergumulan yang berat untuk saudara dapat memberi uang You see, tersebut. it can happen to you like that. Karena bisa aja hal itu terjadi. That's why you must have a close relationship with Jesus. Dari sebab itu yang ditekankan yaitu hubungan saudara dengan Yesus harus dekat. And you see, the interesting thing is that you must have an understanding of who Christ is. Dan yang sangat menariknya saudara harus
memiliki pengertian yang benar siapa itu Kristus. Because if you don't have understanding about who Christ is, you always going to be having the same problem down there. Karena kalau saudara tidak memiliki pengertian yang baik, yang benar mengenai Yesus Kristus, saudara akan selalu mendapat masalah yang sama dalam hal tersebut. Make it personal to you. Membuat itu menjadi sebuah hubungan pribadi dengan saudara. You know, so that you must have an understanding in whatever areas of your life. You got to get that understanding to overcome. Jadi apapun area dalam kehidupan saudara, saudara harus dapat melewatinya. So what did Jesus say about this temptation thing? Apa yang Yesus katakan mengenai cobaan ini? So he says, you know, but just ask for forgiveness, deliverance. Yaitu Yesus memberitahu kepada kita untuk minta dia melepaskan kita dari semuanya itu. And you can be sure that Jesus will deliver you from every temptation. Dan kita bisa pasti bahwa Yesus sendiri akan melepaskan kita dari semua cobaan. That is why he said, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Dan dia katakan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. And that is why Jesus said, ask for deliverance. Yaitu dari sebab itu Yesus dengan jelas sekali minta untuk Tuhan sendiri melepaskan kita daripada yang jahat. And you will surely be delivered from every temptation. Dan sudah pasti Tuhan sendiri akan melepaskan kita dari segala cobaan. Now go to 1 Corinthians 10:13. I give you the scriptures before, but I'd love you to go back through this scripture one more time. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 kita baca. And then as I read, then I will let you know where to underline. It's good for you to underline to remember that part, especially. Okay. There had no temptation taken you, but such as is common to men. Underline this, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape. Underline there, stop. That ye may be able to bear it. Yaitu kita baca keseluruhannya ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Digarisbawahi, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Amen. So God will always make a way of escape from our temptation. Jadi dengan jelas dengan ayat ini bahwa Tuhan sendiri memberi jalan kita keluar pada saat kita dicobai. Amen. So when we pray, deliver us from evil. Dari sebab itu waktu doa kita katakan yaitu jauhkanlah kami daripada yang jahat. We are also praying a prayer of protection from the power of the enemy. Ini adalah sebuah doa perlindungan daripada kuasa musuh. You understand what I'm saying? When you pray, deliver us from evil, you are saying your prayer is protection from the power of the enemy. Jadi doa yang mengatakan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat itu adalah sebuah doa untuk perlindungan kita daripada si yang jahat. And Jesus said this, greater is he that is in you than he that is in the world. Dan Yesus sendiri mengatakan dia yang di dalam engkau jauh lebih besar daripada dia yang dalam dunia ini. And he also said if God is with us, who can be against us? Dan juga Yesus sendiri mengatakan yaitu jika Tuhan beserta kita siapakah yang dapat melawan kita. And the last part of this is, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Amen. Dan dikatakan karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amen. So we begin our prayer with praise. Dan kita perhatikan yaitu kita mulai doa ini dengan pujian. Now we are ending our prayer with praise. Dan kita menyelesaikan doa kita ini dengan pujian. We praise and thank him Kita memuji dia dan mengucap syukur kepada Tuhan. Because of his kingdom. Yaitu karena kerajaan dia. Remember, Ingat, he is the source of all power. Yaitu bahwa Allah sendiri ada sumber daripada segala kuasa. And he deserves all the glory. Dan Allah sendiri layak untuk menerima segala kemuliaan.
and everything, it is all belongs to Him. Dan segala sesuatunya dalam bumi adalah milik daripada Dia. Yeah, you must understand that, okay? So everything you have also actually come from Him and belongs to Him. Jadi segala sesuatu apa yang kita miliki adalah datang daripada Tuhan dan juga semua adalah milik Tuhan. Well, we give Him thanks because Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena now we are part of His kingdom. bahwa kita semua adalah bagian daripada kerajaan Allah. We are part of this kingdom on earth Kita semua adalah bagian daripada kerajaan Allah di atas bumi ini and in heaven. maupun di surga. That is something to shout about. Itu adalah sesuatu yang kita mengucap syukur dan berseru pada Tuhan. Yeah? We are part of the kingdom on earth and in heaven. So there's something to be excited and shouting about and praising God. Yaitu kita semua adalah bagian daripada kerajaan Allah di bumi maupun di surga. Itu adalah sesuatu yang kita mengucap syukur. He is worthy of our praise. Dari sebab itu dikatakan dia layak untuk menerima segala pujian. And then the part that said, this is a forever thing, yeah? Dan ini adalah untuk selama-lamanya, It is eternal. adalah kekal. His kingdom, His power, and His glory will last forever. Yaitu kita tahu bahwa kerajaan Allah, kuasa Allah, kemuliaan Allah adalah kekal untuk selama-lamanya. And we are part of the eternal kingdom. Dan kita semua adalah bagian daripada kerajaan Allah yang kekal. So shall we ever be with God, the Lord. Dan dikatakan kita untuk selama-lamanya akan berserta Tuhan kita. And then when we close in prayer, we say, Amen. Dan waktu kita menutup doa kita mengatakan amin. So don't neglect saying Amen. Dan jangan lupa untuk selalu mengatakan amin. We get into the habit of saying it without even thinking about it. Karena seringkali itu adalah kebiasaan tanpa kita memikirkan. So think about what it means, Amen. Jadi pikirkan apa arti kata amin. Amen means, Amin artinya so be it. yaitu biarlah hal itu terjadi. You are saying, Lord, I agree with you. Atau saudara mengatakan, Tuhan, saya setuju dengan engkau. You're saying, it shall be done. Dan arti lainnya adalah biarlah hal itu terjadi. And you say, it will happen. Dan saudara juga artinya bahwa hal itu akan terjadi. And when you finish with Amen, Dan waktu saudara selesai mengatakan amin, you are exercising your faith in God. saudara yaitu melakukan imanmu di dalam Tuhan. And that is pleasing to God. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. What an awesome word. Dan itu adalah hal yang luar biasa. What an awesome way to end. Dan itu adalah cara yang luar biasa untuk menyelesaikan doa. Amen. That's what an awesome way to end our prayers, yeah? Dan itu adalah cara yang luar biasa untuk menyelesaikan doa kita. In agreement with the Almighty God. Yaitu bahwa kita di dalam persetujuan dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. And we sign with, what do we sign it with? Dan kita tanda tangan dengan apa? In Jesus' name. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Then you finish with? Dan kita selesaikan dengan Amen. kata amin. Thank you, I'm finished also. Saya juga selesai. Jadwal kebaktian GBI Damai Sejahtera, Jalan Cempaka Putih Timur 11, nomor 81, Jakarta Pusat. Ibadah Bless Community Jakarta Pusat setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di GBI Cempaka Putih, Jalan Cempaka Putih Timur 11, nomor 81, Jakarta Pusat. Ibadah Bless Community Bekasi setiap hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di Restoran Bakmi Jakus, Bekasi, di Jalan Boulevard Hijau, Bekasi. Ibadah Bless Community Kemang English Service bertempat Mitra Hadi Prama, Building lantai 4, Jalan Kemang Raya, nomor 30, Jakarta Selatan. Ibadah Raya setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di Graha Duyani, Jalan Ahmad Yani, Kafling 72 sampai 73. Prayer Group setiap hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Untuk wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan wilayah Bekasi. Untuk alamat selengkapnya, silakan menghubungi 021 426 006 sampai 007, 426 006 sampai 007. Kebaktian ledakan mujizat setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di Graha Duyani, Jalan Ahmad Yani, Kafling 72 sampai 73. Kunjungilah situs kami di www.sifds.org, www.sifds.org.
sifds.org. Saudara bisa membaca artikel-artikel yang berisi pengajaran-pengajaran firman Tuhan, menyaksikan dan mendengarkan khotbah Reverend Dr. Paul Sene, mengirimkan permohonan doa, serta bergabung bersama Reverend Dr. Paul Sene melalui Facebook. Untuk pelayanan konseling di 021 426 006 sampai 007, 426 006 sampai 007, atau di 021 421 3451, 021 421 3451 selama 24 jam. Tersedia juga buku-buku rohani yang ditulis oleh Reverend Dr. Paul Sene, majalah Focus to the Lord, dan juga CD audio dan DVD khotbah Reverend Dr. Paul Sene. Hubungi sekretariat kami di 021 426 006 sampai 007, 021 426 006 sampai 007. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti acara The Choice is Yours oleh Reverend Dr. Paul Sene. Jika Anda ingin dilayani lebih lanjut oleh pelayanan GBI Damai Sejahtera, hubungi 021 4266 006 sampai 007, 4266 006 sampai 007, atau di 021 421 3451, 421 3451. Tuhan Yesus memberkati.